Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bahagia sekali kita bisa bertemu kembali dalam renungan di pagi ini. Tentu harapan kami semua, Bapak Ibu semua ada dalam situasi sehat walafiat, damai dan sejahtera dalam kasih Kristus. Untuk sebagai ucapan syukur kita atas anugerah dari Tuhan kita, marilah kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang akan kita ambil dari surat 1 Korintus pasal yang 10 ayat yang ke-6 sampai yang ke-13. Surat 1 Korintus pasal yang 10 ayat yang ke-6 sampai ke-13. Untuk itu marilah kita berdoa dulu sebelum kita membaca firman Tuhan. Tuhan, sertailah kami pada pagi ini karena kami ingin membaca firman-Mu. Agar apa yang kami baca dan kami renungkan hanyalah menurut kehendak-Mu, Tuhan. Tanpa hikmat-Mu, tanpa Roh Kudus-Mu menyertai kami di pagi ini, kami tidak bisa berbuat apa-apa karena keterbatasan kami yang kami miliki. Tuhan, untuk itu sertailah kami dan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita baca 1 Korintus pasal yang 10. 1 Korintus pasal yang 10. Ayat yang ke-6 sampai ke-13. Demikian firman Tuhan. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencoba Tuhan. Ulangi, dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipaku ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Bapak Ibu Saudara, di sini kami akan mengambil satu nats, yaitu ayat yang ke-6. Itu semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Sedemikian jauh Bapak Ibu Saudara pembacaan firman Tuhan pada pagi ini. Kiranya berbahagialah bagi kita semua yang mau membaca, merenungkan, dan memahami firman Tuhan ini dan melaksanakan firman Tuhan ini dalam hidup kita hari lepas hari.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari bacaan kita tadi kita bisa mengetahui bahwa Paulus memang sudah lama sekali tinggal dan melakukan penginjilan pada orang-orang di Korintus yang pada saat itu mereka belum mengenal Yesus, terutama ajaran Yesus. Karena begitu lamanya dia tinggal di Korintus, sehingga terjalinlah hubungan emosional atau hubungan batin, hubungan rohani antara orang-orang di Korintus dengan Paulus. Bahkan Pauluslah yang membentuk jemaat di Korintus mula-mula. Dan kemudian setelah sekian lama Paulus mendirikan jemaat mula-mula, maka Paulus meninggalkan Korintus untuk dilanjutkan atau untuk melanjutkan penginjilannya ke daerah lain. Sekarang saya akan mendeskripsikan secara singkat tentang kota Korintus. Kota Korintus adalah kota kecil dari segi wilayahnya. Tapi di sana saat itu sudah jauh berkembang kehidupan ekonominya, budayanya, tingkat transportasinya sudah lancar. Tapi setingkat waktu dulu, artinya perkembangan ekonomi masyarakat sudah maju pesat dan bahkan bisa disebut sebagai kota metropolitan kalau pada waktu itu, karena begitu kompleksnya peradaban di sana, termasuk banyaknya penyembahan di kuil-kuil. Nah, ini yang bermasalah. Semakin bertumbuh kembangnya penyembahan di kuil-kuil, dan di sana terjadi suatu kehidupan yang sangat tidak teratur, bahkan bisa dikatakan sangat liar. Untuk itu Paulus, karena merasa dia membangun keimanan jemaat di Korintus pada waktu itu, secara pribadi dia mempunyai ikatan emosional antara dia dengan jemaat di Korintus. Jangan sampai apa yang sudah saya kembangkan, sudah saya bentuk dari keimanan kerohaniannya menjadi amburadul, menjadi semuanya sia-sia. Maka oleh karena itu Paulus memberikan atau menulis surat kepada jemaat di Korintus melalui surat 1 Korintusnya. 1 Korintus yang ditujukan kepada jemaat di Korintus waktu itu. Dalam masa-masa perkembangan itu, di sana timbul masalah-masalah keimanan, yaitu adanya mereka sudah membudayakan, sebagian lain itu sudah membudayakan penyembahan kepada berhala. Dengan adanya penyembahan terhadap berhala inilah yang dikhawatirkan oleh Paulus. Paulus sangat bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan dan yang terjadi saat-saat setelah dia akan membuat surat itu. Maka kalau kita baca melalui nats yang ke-6 atau ayat yang ke-6 tadi, semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Jadi Paulus melalui suratnya itu mengingatkan, sekalipun semuanya sudah terjadi, semua kehidupan yang sangat liar itu sudah terjadi, tapi ingat, biarlah
biarlah mereka yang melakukan perbuatan-perbuatan itu sebagai introspeksi bagi kita, sebagai suatu contoh bagi kita untuk kita tidak larut di dalamnya. Hal-hal yang jahat, kejahatan apa yang dilakukan orang-orang di Korintus itu sebenarnya pada waktu itu? Hampir semua kejahatan ada di Korintus pada waktu itu, termasuk perbuatan-perbuatan penyembahan berhala seperti yang saya katakan tadi itu. Karena di Korintus pada waktu itu banyak kuil-kuil tentang agama misteri mereka pada waktu itu, di mana mereka melakukan penyembahan terhadap berhala. Di antaranya adalah menyembah dewa penyembuhan atau yang mereka sebut sebagai dewa Afrodite dan dewa-dewa lainnya. Banyak, jadi dewa-dewa, ada dewa cinta, ada segala macam, itu banyak yang mereka sembah di kuil-kuil. Sehingga Paulus mengingatkan pada jemaat Korintus, karena semua ini telah terjadi, biarlah semua yang telah terjadi itu merupakan contoh bagi kita semua, agar kita jangan menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang mereka perbuat. Bapak, Ibu, Saudara, nasihat dari Paulus ini juga sangat relevan bagi kita saat ini. Nah, sebagai manusia yang mempunyai sifat-sifat yang tidak puas, sangat rentan sekali kita terseret untuk menginginkan hal-hal yang tidak baik, bahkan yang jahat. Kita tahu bahwa kejahatan tidak selalu hanya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai sifat jahat, karakternya jahat, tetapi bisa juga dilakukan oleh orang-orang yang berpenampilan saleh dan agamis. Sebagai contoh, banyaknya bidat-bidat sekarang ini sangat sekali bidat-bidat yang memutarbalikkan ajaran Kristus. Kalau kita melihat di YouTube, melihat di apa itu, kalau kita tidak berpegang teguh pada ajaran atau doktrin kita yang kita yakini, kita bisa terombang-ambing dengan adanya bidat-bidat, adanya penyesatan-penyesatan. Ada yang mengaku sebagai Kristen tapi ajarannya jauh dari kekristenan. Jadi disinilah kita harus waspada, sebagaimana yang disampaikan oleh Yesus Kristus, sebagai yang disampaikan oleh Paulus, biarlah itu mereka saja yang melakukan. Tapi itu hendaknya menjadikan kita untuk tidak mengikuti apa yang mereka lakukan. Kita harus berpegang teguh pada keyakinan kita bahwa Tuhan kita adalah Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita, yang telah mengampuni dosa kita, Tuhan yang telah mati, disalib dan bangun kembali dari antara orang mati dan naik ke surga. Itulah yang kita yakini, Tuhan kita Yesus Kristus. Sekalipun saat ini secara umum kehidupan memang sedang susah. Semua susah memang. Dengan adanya COVID-19 semua susah. Tapi ingat bahwa kita harus tetap berpegang teguh pada iman Kristus. Dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari, sering sekali kita dihadapkan dengan tawaran-tawaran yang menggiurkan. Terlebih di situ, kita ada kekuasaan untuk melakukan hal-hal yang tidak baik itu. Mungkin sebagai pejabat kita, mungkin sebagai orang yang dituakan, mungkin sebagai orang yang dipercaya, sehingga kita dengan leluasanya kita memanfaatkan kejahatan itu untuk kepentingan kita. Seperti pesan Paulus, biarlah orang-orang lain itu yang melakukan, tapi kita jangan melakukan. Sekalipun perbuatan kejahatan itu tidak diketahui oleh
teman-temannya atau orang lain atau aman-aman saja. Katakanlah seperti itu. Tapi ingat bahwa Tuhan tetap mengetahuinya. Tuhan Maha Tahu. Jadi apabila kita sudah terseret ke dalam dosa, perbuatan kejahatan, maka akibatnya kita adalah dosa. Dan ingat, buah dari dosa adalah maut. Karena dengan kita berbuat dosa, berarti kita menjauhkan diri dari Tuhan. Kita sudah membuat jarak antara kita, orang yang sudah berdosa ini, dengan Tuhan Allah kita. Sehingga jarak kita semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh. Dan semakin jauh bahkan bisa memutuskan hubungan kita dengan Tuhan. Akibatnya apa? Kita tidak layak untuk menjadi anak-anaknya. Dan tentu saja kita sudah tidak mempunyai hak atas waris sebagai anak-anak Tuhan. Tapi kita sebaliknya, kita justru sudah tercampakkan bagaikan ranting-ranting yang sudah tidak menghasilkan buah dan akan dipangkas atau dipotong dan dimasukkan ke dalam perapian yang kekal. Untuk itu sebagai anak-anak Kristus adalah nasihat Paulus di atas bisa kita jadikan pengingat bagi kita. Janganlah kita mengingini hal-hal yang jahat, biarlah kejahatan-kejahatan yang telah mereka lakukan hendaknya menjadikan suatu pengingat bagi kita untuk menjauhkan diri dan tidak kita lakukan untuk berbuat serupa. Untuk itu sekali lagi marilah kita sama-sama saling mengingatkan sama pengikut Kristus untuk tidak mengingini hal yang jahat, tapi hendaknya kita menginginkan kasih dan karunia dari Kristus agar dapat membawa kita ke kekudusan yang serupa dengan Kristus dan dapat menempati kehidupan kekal di akhir zaman nanti. Terima kasih. Mari kita tutup dengan doa. Terima kasih Allah Bapa di surga, Engkau boleh menyertai kami dari renungan pagi ini, dari awal, pertengahan hingga akhir. Kiranya apa yang kami baca dan kami renungkan di pagi ini dapat menjadikan berkat bagi kita semua yang ikut mendengarkan. Tuhan, untuk mengawali kegiatan kita di pagi ini, kami mohon atas penyertaan-Mu dalam kami menjalankan aktivitas kami masing-masing. Kami berdoa juga buat saudara-saudara kami yang saat ini masih terbaring lemas karena sakit penyakit mereka. Tuhan, kami percaya Engkau akan jamah dengan tangan-Mu yang penuh kuasa itu untuk menyembuhkan sakit penyakit mereka. Juga terlebih khusus lagi kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berusia lansia, yang karena usianya sehingga juga mereka tidak bisa beraktivitas bagaimana biasanya karena memang alamiah usia sehingga mereka harus berbaring di tempat tidur. Tuhan, kami mohon juga Engkau selalu menyertai mereka, jaga mereka, ingatkan pada mereka selalu berpegang teguh pada ajaran-Mu dan pada keputusan-Mu. Tuhan, kami berdoa juga untuk semua anggota jemaat GKI Kabangan. Kiranya pada pagi ini yang akan mengikuti atau akan memulai kegiatan kami dalam aktivitas dalam keseharian, Engkau juga akan memberkati mereka, termasuk pada saudara-saudara yang saat ini yang tergabung dalam multimedia, yang selalu menyertai kami dan membantu kami dalam pelayanan multimedia ini sehingga kegiatan renungan ini dapat tersiarkan dengan baik sesuai dengan jadwal. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya.